Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah kita bisa berjumpa di kantin untuk melanjutkan kajian pekan ke-2 Kitab Riyadhus Shalihin, Babu birril walidaini wasilatil arham, bab birrul walidain dan menyambung silaturrahim. Hadis yang ke-327 kalau di urutan ini, urutan buku saya ya. Wa an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan diriwayatkan atau dari Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq, berarti saudarinya ibunda Aisyah, saudari dari ibunda Aisyah, beda ibu, satu bapak tapi beda ibu. Dari Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Nah, beliau ini adalah perempuan yang diberi julukan Dzatun Nitaqain karena membantu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan yang memakai dua ikat pinggang untuk membantu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Beliau ini menikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Suaminya dijamin masuk surga. Ketika hijrah dalam kondisi hamil, Masya Allah ya, Asma itu hijrah dari Makkah ke Madinah dalam kondisi hamil. Nah, nanti bayi pertama yang lahir setelah hijrah dari kalangan orang-orang muhajirin, ya ini anaknya Asma yang namanya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Ya. Abdullah ini nanti bakal diadopsi atau diasuh oleh Aisyah, saudarinya, pipinya. Ya. Karena ibunda Aisyah kan tidak memiliki anak, pengen mengasuh anak, ngasuhlah anak saudaranya. Jadi mungkin kalau ada di antara antum yang belum dikaruniai anak ya, namanya Allah tuh menciptakan kita beda-beda gitu ya. Ada yang dikasih anak banyak, ada yang nggak dikasih anak. Memang dan pengen ngasuh anak, ya caranya seperti itu. Saudaranya suruh buat anak yang banyak, sono buat lagi, nanti tak biayai gitu kan, bisa toh? Sono buat lagi, tolong buat lagi. Nanti kalau sudah lahiran, biar kami saja yang ngasuh. Enak gitu, karuan saudara antum sendiri, nasabnya jelas, bapak emaknya jelas kan gitu. Jadi terus tinggal antum asuh. Sebagaimana ini Abdullah bin Zubair itu nanti diasuh oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Asma lebih tua dari Aisyah 10 tahun. Ya. Sayyidina Abu Bakar, usia antara Sayyidina Abu Bakar dengan Asma itu cuma selisih 21 tahun. Jadi lahiran usia Abu Bakar berapa? 21 tahun. Berarti menikahnya kemungkinan usianya 20 tahun. Cuma ya santri-santri jangan mikirin kawin dulu ya. Takutnya denger cerita ini si Anas itu terus minta kawin repot ya, selesaiin dulu maksudnya. Anas ada Paradis kan pengen nikah terus itu. Ya. Jadi jarak antara usia bapak dan anaknya hanya 21 tahun. Ada yang cuma belasan tahun juga ada sahabat itu. Amr bin As dengan anaknya itu berapa belas tahun gitu jaraknya cuma. Karena saking cepatnya nikah. Ya zaman dulu cepat nikah itu didukung oleh kondisi istilahnya sosial masyarakatnya mendukung. Kondisinya benar-benar mendukung. Nah sekarang kondisi sosial masyarakat tidak mendukung.
Wanita-wanita zaman dulu usia 10 tahun, 11 tahun, itu kata Bunda Aisyah, kalau perempuan sudah usia 9 tahun, fahiyam ro'ah. Maka dia udah wanita dewasa, usia 9 tahun. Nah coba anak-anak sekarang 9 tahun. Apakah sudah dewasa? Belum kan? Jangankan dibilang dewasa, masak mie goreng aja kadang belum bisa kan? Iya, nyeplok telur untuk digoreng aja juga kadang paling belum bisa. Ngerebus air juga paling belum pernah. Apalagi nyuci, nyetrika, olus. Jadi ya jangan disamakan dulu dengan sekarang. Baik, Asma binti Abi Bakrin, nih beliau juga salah satu perawi hadis, berapa 80-an sekian hadis yang diriwayatkan dalam kitab hadisnya beliau ini. Nah, kata Urwah bin Zubair, jadi dari suaminya Asma itu punya, saya hitung berapa, 6 atau 7 anak gitu. Nah, dan kata Urwah, ibu saya itu usia 100 tahun, giginya belum ada yang ompong. Jadi minal mu'ammarin, termasuk yang usianya panjang. Mak sudah ada yang ompong belum? Ya, mungkin usia 30 tahun aja sudah ada ompong gitu ya. Karena sakit gigi. Nah, karena sakit gigi, ada kumannya apa mau nggak mau harus dicampur. Saking capek nambal gigi biasanya, tambal, copot lagi, tambal, copot lagi, tambal, copot lagi. Udah cabut aja biasanya gitu ya. Nah, Asma binti Abi Bakrin ini 100 tahun usianya, kata anaknya, giginya belum copot sama sekali ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, meninggal tahun Salasin wasaba'in, tahun 73 Hijriah, setelah Abdullah bin Zubair anaknya itu. Jadi Abdullah bin Zubair itu nanti menjadi khalifah resmi saat umat Islam itu memberontak kepada dinasti Umayyah. Sebab dinasti Umayyah membunuh cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Usain. Kemudian orang Madinah berontak, angkat senjata melawan dinasti Umayyah. Madinah diserang oleh dinasti Umayyah. Dihalalkan selama 3 hari. Penduduk Madinah itu banyak yang syahid, gugur, banyak yang syahid. Baik dari kalangan sahabat atau tabi'in, anak-anaknya sahabat, abna'us sahabat, banyak yang berguguran. Karena mempertahankan Madinah dari serangan Yazid, bala tentara Yazid bin Muawiyah. Syuhadanya, ada makamnya masih ada sampai sekarang, itu di Baqi', terkenal dengan sebutan ini syuhada harrah, makam syuhada harrah di sini. Maksudnya pahlawan-pahlawan yang gugur mempertahankan Madinah dari serangan dinasti Bani Umayyah itu, kekhilafahan Bani Umayyah, itu dimakamkan khusus ada di Baqi'. Nanti semoga antum bisa umrah bareng kami ya. Nanti saya tunjukin di sini syuhada harrah. Itu ada makamnya. Kemudian orang-orang Makkah dan Hijaz secara keseluruhan memberontak juga. Memberontak kepada dinasti Umayyah dan mendeklarasikan khalifah baru, mengangkat khalifah baru. Siapa itu? Anaknya Asma yang lahir pertama kali tadi setelah hijrah, Abdullah bin Zubair bin Awam. Diangkat menjadi khalifah. Tenang, awalnya tenang, udah. Karena guling, Bani Umayyahnya guling, kemudian umat Islam tenang, punya khalifah, pusatnya di Makkah. Beberapa tahun, kurang dari 10 tahun, Bani Umayyah yang tergulingkan, dinastinya guling tadi itu, sisa-sisa dinasti yang guling tadi itu merongrong kekuasaan. Ini saya cerita politik biar sampean ngeh ya. Bahwa perpolitikan itu ya dari dulu memang yang gak akan jauh dari intrik, konflik, rebutan, pragmatis dan sebagainya dari dulu. Jadi kita pinter-pinter memposisikan diri sebagai masyarakat dalam masalah politik. Jangan menjadi sekedar sasaran empuk politik tanpa mudang perpolitikan. Jadi kembali
belum sampai 10 tahun ya kurang lebih itu, dinasti Umayyah yang sudah guling tadi merongrong, membuat makar. Jadi kerjasama, orang-orang mereka yang bisa diajak kerjasama, itu diajak kerjasama lagi untuk menggulingkan siapa? Kekhilafahan Abdullah bin Zubair. Akhirnya Khalifah Abdullah bin Zubair itu sibuk untuk memerangi pemberontakan dari Bani Umayyah ini. Walhasil pemberontakan Bani Umayyah itu kok ya sukses. Ya, negeri-negeri yang jauh itu ditundukin satu persatu, kemudian semakin menciut kekuasaan Abdullah bin Zubair, menciut hanya Mekah dan sekitarnya. Digempurlah Mekah. Mekah digempur, Masjidil Haram itu diketapelin. Tahu ketapel ya? Nah, tahu ya apa yang biasanya buat ngetapelin burung gitu. Tapi ini ketapelnya gede gitu, ketapelnya gede-gede gitu ya, gede. Pelurunya batu berpuluh-puluh kilo gitu. Ya kayak senjata zaman dulu lah ya, zaman klasik. Kan kalau sekarang kan meriam gitu ya, meriam bom rudal gitu zaman sekarang. Atau apa namanya nuklir apa semuanya gitu. Zaman dulu ketapel itu. Pelurunya adalah apa? Batu gede. Dihancurin Masjidil Haram, Ka'bahnya plus Ka'bahnya itu diratain. Di samping Ka'bah itulah Khalifah Abdullah bin Zubair terbunuh syahid. Dibunuh oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang memberi loyalitasnya kepada Bani Umayyah. Setelah dibunuh, nggak cukup dibunuh, disalib. Ya, disalib di depan Masjidil Haram. Biar nggak ada orang ngurusi politik. Biar nggak ada orang yang cawe-cawe, ribut-ribut. Mau ngambil kekuasaan dari Bani Umayyah lagi. Karena inilah sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama berpendapat bahwa kekuasaan Bani Umayyah setelah pemberontakan itu sebenarnya secara awalnya tidak sah. Karena berontak kepada penguasa yang sah. Namun fatwanya mau tidak mau ya harus disahkan. Karena kalau dianggap tidak sah, nanti yang menegakkan hukum Allah di muka bumi siapa? Karena jangan heran, para ulama itu ketika menyusun kitab-kitab akidah atau dalam buku-buku fikih yang mutawalat menjelaskan tentang perpolitikan, udah selama ada pemerintahan, mereka tuh menjaga keamanan, ketentraman, jelas sistemnya, terlepas ada kurang dan sebagainya, ada dinamika, wis diakui saja keabsahannya, biar tidak menimbulkan fitnah. Karena memang pemuja politik, pemuja kekuasaan nggak akan tenang gitu sebelum mereka berkuasa. Orang-orang besar itu rela menjadikan masyarakat kecil terkadang sebagai tameng hidup saja, menjadi korban, asalkan mereka, keluarga mereka, kabilah mereka berkuasa. Tak peduli siapapun, kadang dikorbankan, ya dikorbankan. Wala'iyadu billah. Jadi jangan ternina bobokkan dengan istilah dengan istilah-istilah yang kadang sebenarnya istilahnya benar, tapi secara konsepnya saja, secara realitanya sulit untuk diterapkan. Jangan terlalu ternina bobokkan, jangan kita terus bisa dibodohi gitu. Jangan sampai kita bisa dibodohi dalam masalah berpolitik. Karena dari dulu memang perselisihan perebutan kekuasaan, bahkan itu Abdullah bin Zubair itu sebenarnya sahabat, kurang apa juga. Ya enggak? Sahabat kurang apa? Termasuk sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi, bapaknya sahabat dijamin masuk surga, ibunya juga sahabiah Nabi, kakeknya juga Abu Bakar Siddiq dijamin masuk surga. Kurang apa? Masih direbutin. Yang lebih parah lagi, cucu baginda Nabi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib
itu ibaratnya ya sayyidu syababi ahlil jannah, ketua pemuda penduduk surga. Nah, ketika tidak setuju dengan keputusan politik juga disingkirkan segitu. Jadi masyarakat kita sebisa mungkin jangan mau menjadi korban ambisi politikus tidak bertanggung jawab. Dengan slogan-slogan apapun lah, negara kita ini sudah sepakat menjadi sebuah daulatul amni, negara aman, negara perjanjian, bahwa seluruh unsur elemen masyarakat di negara kita ini sepakat untuk hidup bareng, rukun, damai, menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai harga yang disepakati, konsensus semua, dengan Pancasila sebagai dasarnya, dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi fondasi landasan bernegara. Jadi ketika memang ada keinginan hal lain, maka silahkan, tapi melalui jalur formal dan legal. Jangan ngajak masyarakat kemudian untuk konfrontasi, memberontak, angkat senjata, jangan. Kenapa? Yang bisa angkat senjata itu cuma laki-laki loh, mayoritasnya. Iya apa enggak? Itu pun enggak semua laki-laki, yang muda-muda saja. Itu santri-santri gitu mah bisa, masih muda-muda. Saya Pak Muhyiddin kira-kira bisa angkat senjata Pak Muhyiddin. Angkatnya aja kan gitu ya. Angkatnya aja gitu. Tapi kalau lari gitu, lari 100 meter ngebawa senjata, waduh ketembak duluan kalau pun. Udah asam urat, udah apa gitu. Kadang kan diomong-omongin kita berjihad, nanti kalau berjihad terus kemudian dapat budak. Ya kalau kamu yang menang berjihad, kalau kamu yang kalah malah istri dan anakmu diperbudak, iya apa enggak? Iya, jadi udah sebuah kesepakatan damai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sulit loh menyatukan begitu banyak suku, begitu banyak bahasa, latar belakang, ras gitu. Itu sulit. Di negara Arab itu sama-sama Arab. Ya, sama-sama Arab. Bahasanya juga sama. Tapi sejarah pergolakan politik itu berdarah-darah. Ini karena dinasti Umayyah itu berlakunya kan kebanyakannya sewenang-wenang. Lah masa Madinah sampai diserang coba? Iya kan? Mekah sampai dihancurin, Ka'bahnya juga diratain dengan tanah. Makanya sejarah juga mencatat, giliran mereka hancurnya itu berkeping-keping, lebur jadi debu oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu ketika berkuasa, bahkan mohon maaf nih, sebagian referensi gitu menyebutkan kuburan-kuburan khalifah-khalifahnya gitu yang terkenal dulu arogan gitu, digali kuburannya. Kalau masih ada jasadnya dibakar, disalib, gantian sampai seperti itu. Sisa-sisa yang loyalis kepada Umayyah, dinasti Umayyah itu, Bani Umayyah, itu dibunuh semua oleh Abdullah. Saking banyaknya bunuh orang, padahal orang Islam itu. Maka digelar dengan Abdullah As-Saffah. Abdullah yang penumpah darah. Abdullah sang penumpah darah. Demi untuk menjadi sekedar pemimpin negara, kepala negara. Ya, jadi kita jagalah. Ya, alhamdulillah kita ini 5 tahunan pasti pemilihan presiden gitu ya. Dan sekarang undang-undang sudah dirubah. Kalau dulu bisa nyalon terus-menerus, sekarang kan maksimal berapa kali Pak? 2 kali. Ya bisa mungkin suatu saat ganti Ustadz Khozin yang nyalon wapres itu mungkin ya. Tinggi amat Ustadz gitu. Dengan presiden mah kagak saya enggak. Atau Pak Ngadimin mungkin nanti nyalon presiden bisa kan? Pak Suprapto ada toh kan gitu.
Kan kebanyakan kalau presiden kita harus ada kalimat OO-nya gitu kalau nggak salah. Katanya gitu ya. Harus ada yang OO-nya gitu. Pak Pak Suprapto ada tonya itu memiliki iya, memiliki standar awal lah gitu untuk canggih. Boleh kan? Boleh. Negara kita enak. Untuk menjadi pejabat itu nggak harus anak pejabat, betul atau enggak? Iya, anaknya siapapun asalkan punya modal, terkenal, iya, punya modal, terkenal, bisa ngomong, punya masa, bisa maju, iya kan? Enak. Gak seperti di negara-negara kerajaan untuk jadi orang besar harus keturunan raja, keturunan pangeran, keturunan apa atau saudaranya. Kalau kita mah bebas. Santri-santri ini siapa tahu nanti ada jadi menteri gitu ya, sahal ya. Siapa tahu. Nggak tahu kan kita ke depannya. Jadi baik, alhamdulillah di bangsa kita itu sudah 70 tahun ya, 70 tahun dijaga, dirawat kebersamaan, keragaman itu dirawat. Jangan sampai gara-gara mau pemilu terus kemudian ribut lagi. Udah, biarkan pemilu tetap berjalan, kita masyarakat awam yang mau nyalon silahkan nyalon, yang nggak nyalon ya kita nggak perlu ribut. Iya, baik.